Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Siang. Hidup mahasiswa. Hidup. Semangatnya masih luar biasa berarti ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanir Fajri. Saya dari mahasiswa PKPI semester 3 dan duduknya saya di sini sebagai pendamping beliau pemateri yang akan menyampaikan materi mengenai leadership atau pemimpin atau kepemimpinan. Dalam hal ini materi leadership di PKKMB STIT BPC atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa Pondok Putri Pesantren adalah menjadi materi wajib sebab setiap diri manusia adalah sebagai pemimpin, minimal menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan CV dari beliau. Sapaan akrab beliau bagi santri-santri ataupun di sekolah-sekolah atau mahasiswa adalah beliau dipanggil Kang Lutfi. Oke, saya bacakan. Nama lengkap beliau Muhammad Lutfi Yusuf NZ ya. Tempat tanggal lahir, tadi ketika saya tanya tempat tanggal lahir, beliau mengatakan dirahasiakan. Saya bingung nanti nulisnya gimana. Akhirnya beliau menjawab 26 April 1978. Betul ya kan? Kayaknya sih. Waduh, Kayaknya seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya bisa lebih mudah dan diberikan umur yang panjang. Amin. Alamat Pondok Putri Pesantren. Riwayat hidup, pendidikan SD atau MI di mana kan Mas? SD atau MI-nya beliau? Oh, tadi belum nyebut SD. Iya, belum. Di sini, di dekat samping Man. Oh, di depan Mana Putra ya? SDN Merkul. Oh, SDN 1 Merkul. Oh, kebetulan sama saya kalau Lutfi. Kemudian SMP atau MTS itu di MTSN Putra 2, SMA atau SMA di Man. Mungkin nggak tahu dulu namanya masih Man apa kan Lutfi? Masih Man Buntet. Oh, Man Buntet ya. Sekarang sudah berubah nama menjadi Man 3 Cirebon. S1 di IAIN Cirebon atau dulu kata Lutfi namanya masih Stein ya. Stein. Sekolah Tinggi Agama Islam Tinggi Negeri. STA Agama Islam Negeri. Oh iya, STAIN Cirebon. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon. Kemudian S2 beliau ngomong-ngomong di IAIN Cirebon itu ambil prodi apa kan sih? Saya kebetulan waktu kuliah itu saya buka aja ya. Oke. Biar kelihatan jenggotnya. Saya waktu kuliah itu namanya itu masih IAIN Gunung Jati Bandung. Oh iya. Kebetulan ada satu fakultas saja, Mas Yanayir. Ya, makanya kuliah di IAIN dulu masih sampai jam 1 siang, belum sampai sore. Nah, saya semester 7 baru tuh namanya Stein. Pas saya lulus masih Stein juga. Kalau IAIN baru kemarin ya. Oh. Terus katanya mau berubah jadi UIN. Ya, jurusan saya masih bahasa Arab dulu. Oh, bahasa Arab. Di S1 ya di Stein. Ya. Kemudian di S2-nya di UIN Jakarta. Itu prodinya apa? Ketika pas Kajian Hukum. Kajian Hukum Islam. Oke. Di dunia Islam modern waktu itu. Nah, berikut itu adalah riwayat pendidikan dari Kang Lutfi. Tepuk tangan untuk Kang Lutfi. Luar biasa. Kira-kira kalau nggak pakai mic kedengeran ya? Biar sama-sama nggak pakai mic gitu loh. Enggak, nanti saya pakai mic kok. Oh iya. Terima kasih. Oke, kemudian riwayat organisasi. Ketika saya tanya, Kang, riwayat organisasi Kang Lutfi apa aja? Wah, banyak sekali katanya, nggak bisa disebutkan satu persatu. Jadi ya nggak bisa dikumpulkan dengan kata-kata, katanya seperti itu. Jadi ya terpaksa saya tulis banyak sekali. Jadi ya bingung juga saya sih. Kemudian jabatan untuk sekarang ya, beliau adalah menjabat sebagai kepala sekolah SMK Mekanika Pondok Putri Pesantren. Kemudian pengurus Yayasan YLPI bidang kepesantrenan. Kemudian juga pembimbing Pondok Pesantren Al-Khiyaro ya, tahu Al-Khiyaro ya, itu di situ. Kemudian beliau juga baru-baru ini menjabat sebagai ketua FKKNU ya kan sih? FKKNU Kabupaten Cirebon. FKKNU itu Forum Kepala Sekolah NU di Kabupaten Cirebon. Dan masih banyak lagi jabatan-jabatan beliau yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian moto hidup beliau adalah santai
tapi pasti. Dengan ngopi semuanya akan berjalan dengan lancar serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ulangi. Oke, santai tapi pasti. Dengan ngopi semuanya akan berjalan dengan lancar serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jarang kan ridho dapat ngopi dapat ridho, Iya, jarang Kang. Cuman bukan ridho itu bukan. Itu ridho yang nggak diridhoi. Jadi kita harus sering-sering ngopi dengan Lutfi supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikut adalah CV atau kurikulum vitae dari Kang Lutfi yang akan nanti menjelaskan mengenai leadership atau kepemimpinan. Mohon kepada para mahasiswa baru sekalian ataupun para peserta PKKMB untuk menyimak dengan baik, dan barangkali nanti di akhir kami menyediakan waktu untuk memberi kesempatan kepada para peserta untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh beliau. Itu dari saya, langsung saja saya berikan kepada Kang Lutfi tempat dan waktunya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati MC nih, moderator ya. Moderator. Bang Yanayir, ini susah banget nih nyebutinnya. Kalau pelan-pelan bisa, kalau cepat susah ya. Bang Yanayir, yang rambutnya selalu gondrong, tapi nggak tahu gondrongnya itu gondrong kayak apa, nggak tahu, nggak paham. Kalau banyak nyebut sih kayak tepes kan. Ya sarsel tepes lah ini. Tahu tepes nggak teman-teman? Nggak tahu. Yang saya hormati panitia apa tuh? PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Juga yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa baru. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim, berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Semoga kita nanti di akhir zaman menjadi umat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Teman-teman mahasiswa yang kami hormati, ada satu pepatah kata yang mengatakan bahwa saya lebih baik mempunyai pasukan yang dipimpin oleh singa walaupun anggotanya 1000 kambing. Pasukan yang anggotanya 1000 kambing tapi dipimpin oleh satu singa itu lebih baik daripada punya anggota 100 singa tapi dia dipimpin oleh satu kambing. Paham nggak? Kambing ini paham nggak? Sini. Itu siapa namanya sini? Sini. Kamu mahasiswa ya? Yang belakangnya pakai peci khusus. Ya itu kamu. Ya sini. Bawa bukunya. Dari mana? Dari Brebes. Mondoknya? Di HM. Oh HM. Jangan deg-degan banget ya. Kayak saya aja setan aja lihat. Dulu kuliah sekolahnya di mana? Di SMK. Saya nggak ngaku punya murid begini pada. Yang SMK sini. Aduh, yang bener. SMK jurusan apa? Perbankan. Oh, bisa perbankannya. Jujur. Bisa nggak? Kurang ajar sadar kan? 3 tahun nggak bisa, ya 2 tahun tapi ini ya daring terus ya, jadi nggak bisa. Oh dari SMK ya, aduh belai. Ada yang dari SMK ngacung? Perempuan? Oh kamu SMK? SMK sini? Sini. Biasa. Di alumni SMK nggak ada yang bener ya? Kursi. Asalnya sing di Purworejo. Purworejo ora? Tahu Purworejo? Loro. Kaya dengan di Purworejo. Jujur bae wis. Jawa Timur. Park ya Pak? Park ada Irma atau park apa? Park apa? Oh. Kaya bae. Awas nih jabat-jabat juga aku alumni SMK ya. Sini kursinya bawah sini. Kursi. Dari mana? Purworejo? Asli Purworejo? Iya. Madep sini, biar kita kayak talk show aja ya. Oke, siap Kang.
Tapi saya nggak bener nggak lihat lu muka-muka begini di SMK. Coba ngadeg. Coba ngadeg. Kamu jurusan apa? TKR. Oh ya bener kayak mobil. Betul. Tapi SMK kene bener. Coba dites ki. Bener aja bodoh ki. Siapa ketua programnya siapa? SMK kene. Iya, TKRO. Ketua PKM siapa? Pak Sandi. Oh ya benar, berarti sah jadi. Berarti Purworejo asli. SMK kene asli Purworejo apa? Asli Purworejo. Luar biasa. Kamu tahu Purworejo? Ini Cina Islam. Urbli Purworejo. Kaya. Emang Purworejo mana sih? Oh Jawa Tengah ya, saya juga bingung. Ngetes gitu kan harus gitu, penekanan ya biar gak kalah. Lebih baik punya pasukan yang kepalanya singa, gini. Pasukan yang 1000 anggotanya kambing tapi pemimpinnya singa, itu jauh lebih baik dari 1000 anggota yang kepalanya adalah kambing. Paham nggak? Anak buahnya singa 100 tapi pemimpinnya kambing, itu jelek. Bahkan lebih baik dari 1000 anggotanya adalah kambing tapi pemimpinnya adalah singa. Makanya yang paling dibutuhkan itu adalah leader, kepemimpinan. Paham nggak? Ini yang dibahas pemimpin. Sekarang saya pertanyaan, mengapa singa itu bisa menjadi seorang raja hutan? Padahal kalau dari fisik kalah jauh dengan gajah. Buru gajah. Kang Priben coba. Gajah Kang Priben. Kang Gede, Kang Due. Apa gitu? Anda lagi mikir gitu. Ya gini kan bocah SMK gajah buru beli dia gajah Kang Priben. Kang Priben. Kang kupingnya gede. Terus Kang irungnya dawa bener. Artinya begini, kenapa singa itu bisa menjadi seorang raja hutan, makhluk yang raja hutan, binatang yang raja hutan, padahal secara fisik besar, kalah jauh dengan gajah, iya kan? Dari kecepatan lari kalah dengan cheetah, dari banyaknya binatang kalah sama ayam. Ya artinya binatang, kamu kan sering lihat ayam kan bareng-bareng, kalau singa kan jarang. Artinya adanya juga di hutan sana. Kenapa bisa menjadi raja hutan? Padahal dari besar, dari keberanian, banyak yang lebih dari ini, dari singa itu. Jawabannya apa? Yang membuat singa itu bisa menjadi raja hutan adalah mental yang kuat. Paham nggak? Makanya kalau kalian itu pengen menjadi seorang pemimpin, nggak butuh berani, nggak butuh cerdas, katakan ya, ini awas jangan salah paham. Tapi yang pertama kali adalah apa? Mental yang kuat. Ketika mental kuat, maka semua ilmu itu akan mengikuti kamu. Kamu pinter, mentalnya 0, kamu nggak bisa jadi pemimpin. Kamu cerdas, mentalnya kayak kerupuk, kamu nggak bisa jadi pemimpin. Makanya ketika kamu pengen menjadi pemimpin, apa yang pertama kali dibenahi itu adalah mental. Paham nggak? Nah ini pertanyaan menarik kan, orang barat itu, Bang Yanayir, itu kalau meneliti binatang itu nggak main-main. Ya sampai diteliti coba, mengapa singa itu bisa menjadi raja hutan? Saya yakin bukan kata singanya itu, iya kan? Saking hebatnya, nggak mungkin kan tanya sama singanya, nggak mainnya, kira bisa wanian kenapa kan nggak mungkin bisa jadi raja hutan. Nah sekarang ada pertanyaan, perbedaan hutan sama rimba itu apa? Ikut mikir-mikir kita. Perbedaan rimba sama hutan. Kalau singa itu rajanya raja hutan apa raja rimba? Raja hutan. Hutan apa rimba? Hutan. Keder ya? Hutan rimba. Karena nggak ada kan pelajaran di Jurumiyah perbedaan rimba dan hutan. Apa perbedaannya? Us ngarang ya bagian, bebodoh ya bagian. Jan, padu asal ngomong be. Kalau hutan tuh banyak
hidup binatang buas yang Ya kami kan weruh. Ini hutan akeh binatang buasnya weruh. Ya wis bagian daripada beli jawab. Terus kalau rimba itu biasanya jarang binatang buas. tapi si hutan itu dikelola oleh masyarakat. Ilmu sing endi ku? Keterangan sing endi ku langka ning kamus besar bahasa Indonesia kelangka rimba adalah tanah yang dikelola oleh masyarakat kelangka. Siji maning. Apa perbedaan hutan sama rimba? Hutan itu mencakup semua yang ada di lingkungan situ. Hutan. Iya. Kalau rimbanya Ki padang arangnya ya cuman mending ki. Padang arangnya cuman mending ki ya, daripada ki kan tanah yang dikelola oleh masyarakat. kalau rimbanya Apa bae ngarang tuh ngarang? sifat-sifat dari Sifat-sifat kayak sifat-sifat ku aneh ku kalimat isim ciri-ciri hutan bari rimba tapi ya mending lah ngarangnya ku bisa membodoh bocah SD sih bisa gitu. Kalau rimba itu adanya di dalam, kalau hutan itu adanya di pinggir. Nih rimbanya STIT nih. Dalam. Tapi kalau hutan itu tuh gor tuh. Gor SMK ya. Itu hutan. Kalau rimbanya dalam STIT-nya itu hutannya STIT di situ. Paham nggak? Makanya singa itu rajanya raja apa? Raja hutan. Berarti di dalam apa di luar? Di luar. Makanya kalau ketemu dengan harimau nggak berani itu. Kalau harimau itu raja apa? Raja rimba. Adanya dalam hutan. So kamu cek, lihat di channel singa. Aneh kan yang Jawa di padang-padang, paham ya? Di padang ya kan? Jarang kalau ning jero kalau tetangga ning guru kita langka singa. Nah itu perbedaannya. Makanya rajanya raja bukan raja rimba tapi raja hutan. Adanya di samping, di luaran hutan. Perbedaannya hutan dari rimba dulu tanah yang dikelola oleh masyarakat. Ngarangnya kenemenan itu adalah sifat-sifat dulu karangan. Alumni SMK masya Allah ini yang diajak ngobrol kepalanya loh tanggung-tanggung ini. Waduh. Nanti sih ada hukum lah di SMK kalau ada alumni yang begini hukumannya hukum gantung aja ini. Waduh. Tapi insya Allah lah. Tapi jangan lihat sekarang ya. Nanti 20 tahun yang akan datang dia itu akan menjadi leader sejati. Amin. Amin. Akan menjadi pemimpin yang mampu membangkitkan masyarakat sesuai dengan sifat-sifat dan itu juga. Ya, benernya. Arane siapa? Adit. Namanya? Husni. Nah itu. Ya jadi patokannya adalah pemimpin yang paling baik adalah pemimpin yang mentalnya kuat. Ini yang digarisbawahi mental. Ciri-ciri mental kuat atau enggak itu bagaimana ciri-cirinya? Gampang kok. Yang bisa merasakan mental itu kecil atau besar, ya diri kamu sendiri. Orang lain cuma ciri-ciri aja. Jadi gini nih. Coba saya panggil ya, mahasiswi. Rahma, sini. Sini. Maju. Ini mahasiswa baru nih, bos duren di rumah. Jadi kalau mau duren, kita bareng-bareng ke sana ya, STIT ya. Kita miskinkan keluarganya. Karena bos duren. Sini. Sini. Udah punya pacar, hati-hati. Namanya siapa? Ini dong. Nggak usah dibuka deh, nggak apa-apa. Namanya siapa? Siapa jadi? Siapa? Siapa Dit? Allah. Kamu waktu dipanggil ke sini ada deg-degan nggak dikit? Ada. Ya itu mental. Paham nggak? Nah itu aja ciri-cirinya. Padahal cuma dipanggil, dia itu ada rasa deg-degan. Kalau yang namanya deg-degan itu urat nadi itu 1 menit berapa? Yang paling normal kan 80 getaran, 80 sampai 90. Kalau sudah di atas 50, 80, 90, berarti kamu nggak normal, berarti mental kamu lagi turun di situ.
Berarti ciri-cirinya gampang banget kan? Yang tahu ciri-ciri mental jauh enggaknya kan kamu, bukan saya. Saya kan cuma ciri-ciri aja. Ya, jadi gini, kamu misalnya ngisi pengajian, kamu deg-degan, kamu tes aja. Sebelum ngaji, kamu tes. Dalam semenit ada berapa detakan di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 90 atau misalnya di atas 100 berarti mental kamu mental kerupuk namanya. Tapi kalau masih normal 90 berarti mental kamu bagus. Makanya ciri-ciri mental itu naik atau tidak itu tergantung dari detakan jantung yang ada di tangan kamu. Catat itu, ya. Ngerti nggak, Mak? Udah, duduk. Saya cuma ngetes itu aja. Kamu ada deg-degannya nggak? Ya iya tuh. Berarti mentalnya kurang baik. Dan bagaimana cara ngilangin deg-degannya? Pengen tahu nggak? Ya itu yang berbayar itu. Pengen tahu nggak Mbak bentar? Pengen tahu nggak cara kira-kira ngilangin deg-degan? Nah itu yang nggak gratis itu. Itu begitu. Kurang ajar dari kepala sekolah gitu. Ya, jadi yang namanya hutan itu dudu bertanah yang dimiliki oleh masyarakat. Udah paham ya? Jadi yang membedakan mental kuat dengan mental yang nggak kuat itu apa? Dari rasa deg-degan itu. Udah gampang kok. Kamu pernah nggak ngerasain deg-degan? Kalian kalau udah keluar dari sini, saya yakin kalian menjadi orang hebat. Saya berani jago, kalian akan mampu mengalahkan alumni-alumni UI. Trisakti, berani? Berani. Nah, terus aja dipotong manis aja pengen dia. Ambiran buruan nih di kongkon. Nah, sekarang mahasiswa. Wah, ini udah. Siswa, kalau siswa masih kecil, kalau udah maha besar. Maha, kalau maha itu udah berarti maha. Tinggi kalau maha tuh. Besar. Level tertinggi itu mahasiswa. Manfaat menjadi mahasiswa ketika keluar dari STIT itu ada 4. Jadi ketika kalian pulang ke ke rumah, kalian mendapatkan gelar fungsi mahasiswa ada 4. Yang pertama itu apa manfaatnya? Ini saya tulis pakai bahasa Inggris. Coba dia nyebutin bisa nggak? Pertama, Iron stock. Iron. Yang pertama, Iron stock. rada mending, mata di bawah rada mending banget di bagian ya rada mending banget. Coba saya cari lagi satu lagi. Sini belakang, ya, ya sini. Kayak santri saya namanya Muammar. Mungkin sini. Dari mana? Dari Greget. Oh, Greget sini. Sekolahnya di mana dulu? Di Mat Sargi. Sargi Bang Jati. Bang namanya siapa? Bang Roji. Pak Roji. Apa nomor 1? Iron stock. Stocks. Padahal agak SN gini gitu. Udah gak apa-apa. Duduk dulu. Sukses ya. Tadi yang bener sih. Siapa yang rara nih? Husni yang bener. Apa ulangi? Iron. Kira jenis kan kepala sih ngerti deh. Sih kan bisa. Yang pertama adalah iron stock. Apa iron stock itu? Mahasiswa mampu menjadi pengganti dari aparat pemerintahan yang ada. Jadi ketika kalian keluar dari STIT sini, kalian siap menjadi pengganti. Jadi kuwu, misalnya ada kuwu yang mundurin, kamu siap. Misalnya ada lugu yang mundur, kamu siap. Jadi siap menjadi pengganti orang-orang yang memimpin di pemerintahan. Paham ya? Jadi fungsi mahasiswa ada 4. Yang pertama tadi, mahasiswa mampu mengganti pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan. Insya Allah kalian bisa lah. Jadi bupati. Amin. Jangan lupa sama saya nih kalau kalian udah jadi bupati ya. Ini mustahil nggak sih kalian jadi bupati? Enggak kan? Insya Allah enggak, Kang. Apa di surga aja nanti jadi bupatinya? Insya Allah bisa lah. Lihat dari
semangatnya kalian ini bisa itu. Yang pertama adalah iron stock. Seorang yang mampu mengganti pemimpin-pemimpin di daerahnya. Insya Allah dengan bibarokati para kiai bundat kalian akan menjadi orang yang hebat nanti. Saya ikut berdoa. Ya. Amin. Asal kamu jangan lupa nih sama alma mater kamu, STIT. Kalau kalian lupa namanya nggak berkah itu namanya. Yang kedua, alah Inggris maning mbak. Kedua, agent. Hari Inggris bahasa Indonesia G B J A B C D E F G K L M N O P Q R S T U V. Agen gitu sih. Agent. Agent of change. Iya. Change. Cong. Agent of change. Saya tulis aja ya. Mungkin perubahan. Saya tulis ya. Apa agent of change itu? Adalah mahasiswa yang mampu merubah lingkungan sekitarnya jika lingkungan sekitarnya itu salah. Jadi ketika ada tradisi, ada adat yang menyalahi syariat, maka kalian harus tampil di sana. Paham kan? Jadi mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang mana permasalahan itu dianggap tidak sesuai dengan syariat kalian. Intinya kalian harus berani tampil ketika ada kesalahan. Itu. Paham nggak? Ya, ini tugas yang kedua nih. Ketika pulang dari sini, kalian harus menjadi seorang pembaharu. Wih, keren banget itu. Ded? Nih? Nah, kanan. Yang pertama, Dit, oke tulis Dit. Sekene bayar mulai. Sekene, sok tulis. Yang pertama. Ini copot aja ya. Bang, pegang bang. Tulisannya plesak temen. Stoknya kudu mengkon. Anak C, ini dolan ngendi coba ajak teh. Ari stoknya stok lambi ki mengkenen tulisannya. Stok anak C, dolan C ngendi C. Ya Allah, plesak temen tulisan. Pertama adalah baca. Iron stock. Coba singgono, nih. Baca. Iron stock. Wow. Ya. Bahkan ngaruh iron stock. Ini tugas mahasiswa ketika kamu pulang. Ini sebagai apa? Kamu menjadi pengganti bagi pemimpin yang ada di daerah kamu. Jadi kalau kamu ada pemimpin-pemimpin yang kena korupsi misalnya, kalian harus tampil. Paham ya? Hafalan ya? Yang kedua, agen of change. Yang imbang tulisan sudah sih. Yang gede cepet. Ya semene kayak besok. Ya Allah ki, alumni SMK ki. Kindahnya siapa ki ditolong. Sebagian. Agent of change. Nih, baca. Agent of change. Oh. Hebat kan? Belajar ini kubakannya wong. Mana mancing. Itu agent of change itu apa? Seorang mahasiswa yang menjadi pembaharu ketika di masyarakatnya itu terdapat kesalahan. Paham ya? Punten, misalnya di desa kamu itu ada masyarakat yang menganut sistem menyembah api misalnya. Menyembah api itu kalau bahasa kelompok apa? Majusi. Hah? Siapa? Majusi. Nah kamu harus berani tampil, wah itu salah gitu. Ini contoh-contoh agent of change itu begini, paham ya?
Pertama, mampu menjadi pemimpin yang hebat. Yang kedua adalah mampu menjadi pembaharu di masyarakat ketika masyarakat itu salah. Yang ketiga, enak. Cek dolop. Kondisi kayak gini kan gawe mungkinan gini beli ngerti beli. Yang dia beli pas ya, aja apa ya, aja ngomongin Maya. Lah, rada angel ki. Sosial kontrol. Ada jorok ya. Ulang ya. Sosial kontrol. Iku bahasa Indonesia ya, bahasa itu aja. Cici ini kayak biasa rada mending, nomor 3 diwaca. Sosial kontrol. Pada baik sih. Kontrol itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab, bahasa Inggris diwacanya apa? Nah itu. Apa? Nah, gue hadidim semua aja bisa. Takon. Loroan takon. Oke, Dit. Takon nih. Kira aku udah bisa. Sok. Nomor 3. Mahasiswa itu harus pintar bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, ini yang PR berat ini. Sapa. Kalau ada orang kecil disapa sama kamu. Jadi mahasiswa itu mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Udah gampangnya begitu. Atau mampu mengontrol masyarakat. Repotnya orang pintar atau penguasa kan begitu. Makanya menurut Kiai Maimun Zubair, kamu tahu Kiai Maimun kan? Penyakitnya pejabat itu atau orang yang menempati posisi penting itu al-kibru, sombong. Makanya kalian kalau jadi pejabat nanti jangan sombong ya. Sapa orang-orang yang ada di sekitar kamu sehingga kalian bisa bersosialisasi. Makanya menurut Sufyan Ats-Tsauri, orang alim itu bukan orang yang puasa terus, bukan orang yang ibadah terus, tapi orang yang mampu menghormati orang lain. Itu adalah definisi dari orang alim. Ada orang pinter, alim, maca kitabnya ngelotok, zahidan, zuhud, soiman wonggang, orang yang sering puasa tiap hari, tapi dia tidak mampu menyapa orang kecil, ning kamer beuripe, sehingga tidak bersosialisasi. Itu bukan definisi orang alim menurut Sufyan Ats-Tsauri. Makanya sekali lagi, orang alim adalah orang yang bisa menghormati orang di sekitarnya. Faham? Tulis buat status di WA pojok LTF gitu. Biar tahu bahwa itu bukan dari kamu, dari saya gitu. Catetin. Tulis WA ya. Di HP Randy. Cukup. Tulis. Cukup. Ya harus ngurus jadi ya. Ngerti dia ya, ning lobang ngerti dia. Tulis. Cukup. Yang keempat, ini yang keempat, yang terakhir. Coba nih, ini bagian ini. Yang keempat tulis nih. Nah kalau ini sama ini kembar wajar ya. Keempat. Terus status. Tulis status sudah. Wes. 4 aja nih kono sih, lu ini kene tulisannya sore Pak. Oh, sok-sok beda bisa nih. Force. Apa artinya? Force. Baca. Diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang sudah ada. Jadi seorang mahasiswa itu mampu menjaga kebaikan yang sudah ada. Sudah gitu aja ya. Moral yang sudah ada kalian pertahankan.
Konsep al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah itu yang paling pas nomor 4. Melestarikan sesuatu yang baik yang sudah ada dan mengambil sesuatu yang lebih baik yang belum ada. Apal kan? Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Melestarikan nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik. Nah, ini konsep Imam Syafi'i itu sama dengan tujuan mahasiswa yang nomor 4. Yang 4 itu apa? Menjaga nilai-nilai yang sudah baik, kamu lestarikan di masyarakat. Faham? Nah, ini 4 tujuan mahasiswa. Ingat, kalian jadi mahasiswa, yang pertama adalah agent of change. Yang kedua adalah iron stock ya. Walik. Telur? Social control itu apa? Yang mampu menjadi masyarakat yang baik, yang mampu bisa mengkontrol masyarakat. Dan yang terakhir adalah moral force. Apa itu? Melestarikan moral-moral yang sudah ada yang baik, kamu lestarikan. Ketika kamu menjadi empat-empatnya, maka kamu menjadi insan kamil, mahasiswa yang kamil, mahasiswa yang sempurna. Susah nggak? Susah. Pasti butuh pengorbanan, pemikiran, waktu, dan semuanya. Tapi saya yakin nih, lulusan STIT ini minimal 3 sih adalah. Syukur-syukur 4. Tapi saya yakin 4 kamu ada. Bisa menjadi pembaharu, bisa menjadi sosialis yang tinggi, bisa menjadi pemimpin, dan menjaga nilai-nilai masyarakat yang sudah baik. Paham ya? Udah itu aja materinya. Ada pertanyaan? Sok buka aja bang. Makasih bang. Oke. Nanan. Ini aja deh. Terus dia dipinggirkan, bang dipinggirin mah. Oke. Sementara itu yang bisa beliau sampaikan mengenai materi leadership ini. Dari awal sudah jelaskan mengenai ibarat singa ataupun kambing. Mudah-mudahan kita semua jadi singa ya. Amin. Iya. Dan barangkali dari materi yang tadi disampaikan oleh Kang Lutfi ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, maka untuk waktu sekarang kawan-kawan boleh bertanya. Dah gitu aja. Oke, ya itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya tadi saya sebutkan beliau juga adalah seorang kiai dengan subscriber ribuan ya, tapi hebatnya beliau masih bisa masih mudah untuk bertemu dengan beliau untuk sekedar sharing-sharing ataupun ngopi-ngopi dengan beliau. Maka jangan sungkan-sungkan kita sama-sama main ke rumah Kang Lutfi. Yakin. Tenang Kang, nanti dibawain rokok surya Kang. Ya boleh. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.